Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya dan rekan saya dari kelompok 4 akan membahas tentang perubahan dalam organisasi, kenapa sering sulit dilakukan, apa saja hambatannya, dan bagaimana supaya perubahan bisa berhasil dan berkelanjutan. Arti perubahan organisasi bukan hanya sekedar mengganti struktur, posisi, atau kebijakan. Lebih dari itu, perubahan juga menyangkut budaya kerja, perilaku, dan mindset dari orang di dalamnya. Itulah sebabnya proses perubahan sering terasa berat karena yang dihadapi bukan hanya sistem, tapi juga manusia dengan kebiasaannya masing-masing. Banyak hal yang merasa takut, takut kehilangan posisi, takut tidak mampu menyesuaikan diri, atau sudah terlanjur nyaman dengan cara lainnya. Ada beberapa poin dari perubahan dalam organisasi. Silakan Mbak Mimi. Baik, untuk pentingnya yang pertama yaitu hambatan muncul karena takut kehilangan posisi, kebiasaan lama, kurang komunikasi, dan budaya yang kaku. Yang kedua, faktor luar seperti teknologi dan pasar juga menuntut organisasi untuk beradaptasi. Yang ketiga, keberhasilan perubahan ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, itu kebijakan jelas dan komunikatif. Yang kedua, keterlibatan semua pihak. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Dan yang keempat, adanya hasil nyata awal. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dari rekan saya. Silakan. Untuk sesi tanya jawab, yang pertama yaitu kenapa organisasi sulit berubah. Organisasi sulit berubah dikarenakan adanya resistensi dari dalam, yaitu takut kehilangan, nyaman dengan cara lama, dan pimpinan kurang memberi arah. Selanjutnya, saya memberi pertanyaan untuk rekan saya, yaitu apa hambatan terbesarnya? Baik, saya hambatannya pertama, budaya kaku, komunikasi buruk, serta kurang dan hasil awal yang nyata. Selanjutnya, bagaimana agar perubahan berhasil? Izin menjawab. Untuk jawabannya yaitu agar perubahan dalam organisasi itu berhasil diperlukan pendekatan strategis dan partisipatif. Berikut adalah langkah-langkah pentingnya, ada 4 poin. Yang pertama ada visi yang jelas dan inspiratif. Jadi pemimpin itu harus memiliki gambaran masa depan yang ingin digapai agar menjadi arah dan motivasi bagi seluruh anggotanya. Yang kedua, ada keterlibatan semua pihak, baik itu karyawan, mahasiswa, ataupun anggota organisasi sejak awal agar menciptakan rasa yang memiliki. Yang ketiga, ada memulai dari hal yang kecil atau quick wins. Jadi mengimplementasi awal yang sederhana dan juga berdampak cepat untuk membangun kepercayaan tersebut. Dan yang terakhir, ada evaluasi dan penyesuaian rutin, melakukan mentoring secara berkala, mengumpulkan umpan balik, dan menyesuaikan strategi bila diperlukan. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan, yaitu apakah perubahan cukup sekali saja? Baik, izin menjawab. Tidak, perubahan tidak cukup dilakukan sekali saja. Dalam dunia yang terus berkembang, organisasi harus terus beradaptasi dan lingkungan perubahan secara berkelanjutan agar tetap relevan dan mampu bersaing. Baik, terima kasih. Saya akan menanyakan kembali bagaimana cara menerapkannya di organisasi kampus. Baik, izin menjawab. Dengan menerapkan organisasi kampus itu dengan menentukan alasan perubahan, dengan mengajak diskusi anggota, buat langkah kecil nyata, serta komunikasikan rencana dan evaluasi hasilnya.
Jadi kesimpulannya, keberhasilan perubahan dalam organisasi ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang jelas, partisipasi dari semua pihak, serta konsistensi dalam pelaksanaannya. Nah, itulah pandangan luas tentang perubahan organisasi dimulai dari hambatan, faktor keberhasilan, sampai penerapan di lingkungan kampus. Semoga lewat pembahasan ini kita bisa lebih siap menghadapi perubahan baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa? Ya, saya Dina Launensa dari Prodi Bisnis Digital kelas 3 kelas B1 Malang. Dan di sini ada bertanya ya, apa dampak jika perubahan organisasi gagal dilakukan? Yang pastinya yang pertama yaitu resistensi karyawan ya, yang mungkin kurang cocok dengan atasan atau organisasi yang baru, kepemimpinannya, perangkatnya, artinya menimbulkan resistensi dari karyawan atau bingung ya. Dan juga komunikasi yang kurang jelas mungkin ditimbulkan dari rasa tidak nyaman karena bukan perubahan organisasi tersebut, dan juga kurangnya dukungan dari pimpinan. Baik, sekarang kan lagi yang bahas perubahan kita kerja yang gagal diterapkan. Menurut Kak gimana? Sistem kerja yang gagal diterapkan di sini kembali lagi memang dari atasannya atau sistem kerjanya. Kadang kan memang contohnya itu kita diberikan tugas atau tugas kita, ternyata pekerjaan atau jobdesk yang diberikan kepada kita itu malah jadi jobdesk kita, jadi bisa novel-novel. Nah, itu kan menimbulkan ya mungkin itu protes atau juga resistensi dari karyawan.